DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan rapat kerja daerah di Aula Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun kegiatan tersebut selain diselenggarakan Rakerda, juga ada Senam Nusantara, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar sembako murah, dan pojok KTA PKS. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang, Haji Yana Flandiana, mengatakan hasil dari rapat kerja daerah PKS yaitu dapat meningkatkan jumlah keanggotaan dan kualitas anggota. Kemudian bagaimana PKS mampu menyapu bersih kemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang. Oleh karenanya sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, pihaknya berpesan kepada semuanya agar meluruskan niat dan ikhlas dalam menjalaninya. Rakerda ini bagian dari momentum evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan PKS Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 dan untuk perencanaan yaitu kegiatan yang disepakati menjadi bagian rekomendasi Rakerda untuk dilakukan di tahun 2022 ini. PKS Sumedang tahun ini merupakan Rakerda yang kedua keputusan dari 2020 sampai 2022. Dan kami mengambil tema transformasi dan kolaborasi menuju kemenangan PKS Sumedang di tahun 2024. Ini bagian dari evaluasi dan perencanaan segala macam inisiatif kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun 2021 dan merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2022. Muaranya sudah jelas, adalah bagaimana PKS di Kabupaten Sumedang dengan kegiatan-kegiatan nanti yang disepakati di Rakerda itu mampu memenangkan pemilu serentak di tahun 2024, gerakan sapu bersih pemilu serentak dengan kemenangan PKS. Untuk kesiapan SDM atau kader-kader sendiri gimana? Insya Allah dari sisi struktur beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan pelantikan terhadap struktur PKS di tingkat cabang, kecamatan atau DPC kalau di PKS, kemudian di tingkat ranting atau kelurahan, DPRA kalau di PKS, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah memiliki 100% kepengurusan di tingkat DPC dan 100% kepengurusan di tingkat DPRA. Ini menunjukkan bahwa PKS hari ini menjadi partai yang sangat siap untuk mengikuti pemilu serentak dan juga insya Allah memenangkan pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang di Kabupaten Sumedang. Apa ini persiapan menuju 2024? Pastinya ini kegiatan Rakerda ini bagian dari persiapan kami dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang kalau dari sisi hitungan waktu tentu kurang dari 2 tahun, di mana pemilu 2024 untuk termin pertama pilek dan juga pilpres itu 14 Februari, kemudian termin kedua untuk pilkada di 27 November 2020. Mungkin untuk pilkada sendiri sudah ada gambaran? Kalau gambaran insya Allah, walaupun sekali lagi kami masih harus melihat hasil pilek yang akan kami dapatkan nanti di 2024, tapi kami optimis target yang sudah dititipkan oleh pimpinan kami di tingkat pusat dan juga provinsi, di mana PKS di Kabupaten Sumedang khususnya harus mampu menaikkan jumlah kursi 2 kali lipat atau 12 kursi dari kursi yang sekarang. Berarti otomatis ketika kami bisa mendapatkan 12 kursi di DPRD Kabupaten Sumedang, kami siap untuk mengajukan kader terbaik PKS di ajang Pilkada 2024. Siap. Sementara itu, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Haji Ridwan Solihin mengatakan PKS merupakan partai dakwah yang memiliki ciri khas identitas partai politik yang membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, sejatinya PKS tidak hanya berjuang merebut kekuasaan semata, melainkan dengan sungguh-sungguh menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan Islam bagi bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19, di mana masih terjadi penyebaran varian Omikron yang cukup tinggi, kita masih bisa bekerja dan bertemu dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semua atas usaha-usaha yang telah kita lakukan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi yang dalam keadaan kondisi sakit, baik keluarga kita, kader dakwah kita, dan tetangga kita. Dan semoga Allah segera angkat pandemi COVID ini sehingga kita bisa hidup normal kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pimpinan DPD, pengurus DPD yang kami hormati,
PKS sebagai partai dakwah memiliki ciri khas dan identitas partai politik yang membawa nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu sejatinya PKS tidak hanya berjuang untuk merebut kekuasaan semata, melainkan secara sungguh-sungguh ingin menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan Islam bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Sebagai partai dakwah, kita memperjuangkan substansi nilai kebaikan Islam dengan menggunakan cara atau metode yang asal, tidak menghalalkan segala cara. Dalam laporan survei politik Jawa Barat pada November 2021, artinya sekitar 4 bulan yang lalu, terdapat data mengapa masyarakat memilih PKS. Nah, dalam survei ini ada sebuah pertanyaan alasan dia memilih PKS. Di antaranya 37,6% memilih PKS karena tertarik agamisnya. Jadi dari sekian banyak yang memilih PKS, dia tertarik karena PKS itu agamis. 18,5% karena PKS dekat dengan rakyat. 9,7% karena kadernya berkualitas. 8,2% karena memang suka partainya. 3,7% karena suka visi misi yang baik dari PKS. 2,2% karena ketokohan atau faktor kepemimpinan partainya. 2,0% karena mengharapkan PKS bisa membawa perubahan. 1,8% karena termasuk dalam partai baru. 1,6% karena sesuai hati nurani. 0,8% karena faktor lingkungan, pengaruh dari keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Kumaha mama, kumaha bapak, kumaha tatanggi hati PKS. Nah, rata-rata milik 0,8%-nya seperti ini. Nah, survei ini menunjukkan ada banyak peluang yang bisa kita perjuangkan dan kita optimalkan dalam merebut hati masyarakat agar mau memilih PKS. Lebih utamanya masyarakat Jawa Barat yang religius. Seharusnya lebih dapat menerima PKS yang memang agamis, karena mayoritas Jawa Barat adalah Muslim. Demikian juga faktor kedekatan PKS dengan rakyat. Program yang bagus dan anggota yang berkualitas menjadi keunggulan PKS. Namun demikian, survei tersebut menunjukkan kualitas tokoh atau faktor kepemimpinan kita masih rendah, sehingga menjadi PR bagi kita untuk bersama-sama agar faktor ini dapat dibongkar. Demikian Abinang Peri dan Iwan Inghig melaporkan.